Hari ini gue udah ada di Golden. Sekarang kita udah di lokasinya AMD World Championship of Custom Bike Building. Motor gue juga udah ada di sini, udah di bersih-bersih dikit kemarin. Tapi gue bangga banget ya, akhirnya udah ada di sini dan ngeliatin juga hasil kerjaan gue dan juga banyak ketemu teman-teman baru lah, teman-teman baru yang seprofesi dan juga bentuknya dan orangnya tuh udah macem-macem banget. Jadi ya menarik banget di sini. Ya paling gua akan keliling-keliling juga sih. Ini mesinnya JAP tahun 1908 Jack. Ya Allah. Tahun 1908, cc-nya 2714 cc. Gue salah baca nggak nih? 2714 cc. Dan mesin tahun 1908 itu benar-benar antik banget juga gitu. Tapi dicampur lagi dengan teknologi modern. Ini kalau kita lihat engravingnya rapi banget sih, keren. Dan nama motor ini adalah Revolver. Kenapa ya dikasih nama Revolver? Iya, karena ini ada revolver ya. Ini benar-benar kayak pistol. Sesuai banget sama namanya. Komentar gue sih itu sih, namanya Revolver. Nah, ini ya sebenarnya kalau motor custom gitu, chopper simple yang favorit gue stylenya tuh kayak gini nih. Simple, kecil, ramping, dan kelihatannya enteng, bahannya velgnya cuman balok begini. Terus tangkinya aluminium, dan ternyata ini semuanya dari aluminium. Jadi chopper, tapi ternyata dalamnya ini adalah mesin electric bike. Dan ini dari Wannabe Choppers nih. Gue udah pernah denger tuh namanya. Keren banget ya, Wannabe Choppers. Ternyata ya emang beneran. Bentuknya kayak chopper gini, tapi listrik. Ramah lingkungan. Dan ya mudah-mudahan nggak mogok juga sih. Karena selama ada colokan, kita bisa jalan kemana-mana. Keren banget nih. Kapan ya punya motor listrik kayak gini ya? Listrik ya? Ini adalah motornya juara dunia tahun lalu dari Jepang. Orangnya gue juga udah sempet kenal cukup lama, namanya Sakaguchi dari Jepang. Sekarang gue udah sama teman gue, Ko Sakaguchi dari Jepang. Dia adalah world champion tahun lalu, right? You're the world champion last year, right? Yeah. So this time you bring the. Now it sure looks like it's all polished and done. Oh, I wish you good luck this year, Mr. World Champion.
sampai hari ini gue banyak banget ngobrol-ngobrol dan lihat motor-motor yang berkompetisi lainnya gitu. Terus terang kaget juga karena bener-bener beragam banget stylenya. Tadi kayaknya gue lihat si Neil, jadi mungkin gue akan ngajak ngobrol dia nih soal gimana sih nih AMD ini nih. Yuk kita cari Neil sekarang ya. Hari ini gue ada di Cologne, Germany bersama Neil Blaber, showmasternya AMD World Championship of Custom Bike Building. How are you today, Neil? Yeah, great. I've kind of got some sleep now for the first time in 3 days. So tell me again for us about this AMD. Well, hopefully you know, I mean, AMD back in the day, the shows that we had were like a big Harley fest. They were pretty much all Harleys, and we felt that a non-Harley would never ever win anything. But of course, everything's diversified since we started. And the first ever World Championship was held at their dealer show in Morgan Hill, California. Yes. And then after that, we moved to Las Vegas, and we had that massive show at the Mandalay Bay. And there were a whole bunch of really famous builders. And I think that was the show that showed everybody that the best bikes from around the world would come to the show. And it was won by Roger Goldhammer, yeah, who won the first 2 years. And he's won the World Championship 3 times now. Yeah, I can see that this is like the biggest motorcycle event in the world, yeah? I think in terms, if you look at this hall, if you just take it in purely custom terms, this is the first time they've used the entirety of this hall 10.1. And this is the biggest hall. I mean, you know, from what you saw, Kohlmesser is absolutely huge. Right. But this is the biggest hall in Kohlmesser, and they filled it up. How many bikes this year? We have 98 bikes 98. from 30 different countries. Okay, now back to the bikes now. Tell me about the judging system that that's been going on. Okay, well there's a whole bunch of things that we did differently. You know, one of which was rather than just having a small jury of guys, we thought, well look, if this is going to be the World Championship, and what is our biggest resource? Well, the biggest resource is the collective knowledge and experience of all the competitors. So, what we do is that we ask all of those guys, you know, what are your favourite 12 bikes? Jadi sistem penilaian ini nih unik banget nih. Peserta disuruh memilih 12 motor favorit kita, gitu. Mana yang paling pantas untuk jadi juara dunia, kecuali motor kita. Dan sesudah itu akan ada penilaian-penilaian lainnya. Gue sendiri sih ngejuriinnya kayaknya hampir susah bikin motornya gitu. Dekat AMD juga ada yang namanya Sultan of Sprint. Sangar banget. Ya, Jerman pengalaman yang menarik banget sih buat gue ya. Apalagi di Eropa, di Jerman yang bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris juga. Ini gue berasa internasional banget di sini tempatnya emang gitu. Sejauh ini benar-benar pengalaman dan pelajaran yang luar biasa buat
mata gua, buat pengetahuan tentang craftsmanship, dan apalagi di event ini juga bukan sekedar AMD aja, ini event roda 2, serba roda 2 yang kayak rasanya nggak habis-habis gua mau lihatnya gitu loh. Tuh Sultans of Sprint. Ada dekat AMD juga ada yang namanya Sultan of Sprint. Itu benar-benar motor-motor yang ya bukan untuk kontes, bukan untuk adu cantik-cantikan, tapi lebih ke modifikasi mesin gitu. Feeling gua nih motornya kenceng nih. Ya ada yang bilang aneh, tapi ya kalau ini fungsional buat balap, emang begini nih. Ini pakai mesin Moto Guzzi. Gila, drag banget ya stylenya ya. Gue sih suka. Gue sih yes. Jadi ngeliatnya juga keren-keren banget ya, ini motornya modified, ada V-Rod, ada Moto Guzzi, ada ya jadi ada Harley, ada BMW. Sangar banget. Segala macam jenis motor, tapi yang mau drag-drag gitu. Keren sih, keren banget. Keren nih, buat gue sih salah satu boot yang sangar tapi nyantai, boot ini nih. Cuma ditaruh-taruhin palet-palet begini aja dengan blanket. BMW Boxer, saya pakai tangki chopper. Ini tangki favorit gue nih kalau chopper nih, tangki Wassal Peanut nih. Ini yang dibilang peanut tank tuh ini, tapi ditaruh di motor Boxer yang mesinnya sampai keluar-keluar. Sangar banget sih gue bilang. Soalnya ternyata ini motor 145 horsepower. 140 dengan NOS ya, 145 horsepower. Gila. Nah, ini Iman nih yang seneng nih pasti nih. Boss Hoss namanya. LS3 standar. Wah, LS3 standar. Mesinnya, mesin mobilnya Iman ditaruh di motor. V8. Kayak apa larinya? Dan ini hal yang biasa loh. Kalau di Eropa, Boss Hoss ini ya cukup laku sih. Karena ya ada autobahn yang no speed limit. Mobil CC 5.700 ke atas yang di mobil aja udah cukup gede, ya ini ditaruh di motor ya. Gimana kalau dipakai Jakarta ya? Gue ngelihat juga enjoy banget ngelihat bermacam-macam style buat custom BMW, beberapa bengkel yang juga belum sempat ketemu dan akhirnya ketemu di sini gitu. Wah, jual parts nih. Wah, keren banget ini nih. Ini penggerak sekaligus disc brake, 4 piston. Ini adalah gigi buat penggerak. Nanti dipasang belt nih di sini nih. Pusing nih gue kalau udah lihat parts kayak gini. Nah, kalau buat di Eropa, ada parts yang emang di Amerika juga dijual gitu. Tapi juga kalau Eropa itu lain deh teknologinya, terus bentuknya gitu. Kayak ini buat hydraulic clutch, ini kayaknya gue belum lihat nih ada yang pakai nih yang kayak gini nih, hidrolik kayak gini. Yang hitam keren juga, dia hidrolik. Nanti kalau beli ininya berarti mesti ada receivernya yang ini gitu.
Ya display kayak gini sih yang akhirnya bisa bikin motor gara-gara beli partsnya doang. Mulai dari parts jadi bikin motor deh. Ya kalau ada customer yang mau bangun sama gua. Did you miss me? Oh, we need to make a little bit more noise for these! This is a little bit of an emotional time. Yang menang kejuaraan dunia tahun ini berasal dari Rusia. Motornya dari mesin mid-size engine SR400 yang hampir semua partsnya itu benar-benar handmade. Emang pantes kali ini yang dari Rusia yang menang gitu. Ya, Jerman. Satu lagi pengalaman yang luar biasa yang gue dapat karena gue menjalankan profesi gue, yaitu customize motor. Dan kalau gue mau dapat nomor di kejuaraan kelas dunia ini, gue harus lebih kreatif dan lebih banyak effort lagi untuk membuat sebuah custom bike. Gue juga makasih banget dan bersyukur banget gue bisa ada di sini. Ini bukan karena gue kepingin ikut kejuaraan dunia aja, tapi juga karena diberangkatkan oleh salah satu tabloid terbesar di Indonesia yang udah memilih motor gue untuk berangkat ke Jerman ini. Gitu. Pengalaman yang kayaknya gue nggak nyangka udah sampai sini aja gitu loh, dan ketika ngerasainnya wow gitu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bang Iman. Bang. Masya Allah. Bang, nyampe juga ke sini. Nah, akhirnya gue udah sampai nih di bengkelnya Mas Bram, atau nama lengkapnya adalah Abraham Hotman. Jadi gue datang ke sini mau ngeliat progres sespan atau sidecar dari Vespa gue nih yang gue bikin buat anak-anak gue. Jadi gini Bang, tuh motor kan lama diam. Jadi anak sama istri biar bisa nikmatin juga kan. Pinter banget ya nyenangin anak sama istrinya dari. Jadi saya tuh kan dari kemarin tuh ngikutin Instagram Abang asalnya. Yang sekarang saya penasaran Bang, saya ngeliat kan Abang koleksinya banyak banget tuh. Nah Abang tuh mulai, ini dari tahun berapa sih Bang? Sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa motor lengkap banget tuh Bang? Dari 99 memang startnya kita dari mobil dulu. Cuman persoalannya mobil tuh sekali restorasi 3 bulan. Kontainer 40 feet bisa 2, jadi duitnya lama. Nah, kelamaan muternya. Jadi kita pikir-pikir apa sih, cari yang kecilan, nah, motor. Nah, setelah motor gimana sih supaya nggak bersaing sama orang, kita cari yang unik, bikin sidecar. Nah, bikin sidecar ternyata antusias yang di luar wah lebih heboh gitu. Dari Amerika, habis kemudian Kanada, habis itu ke Inggris, Australia, Portugal, Gibraltar, Jerman, banyak lagi deh.
jadi jujur passion kita tuh senang bikin sebenarnya, bikin jadi bentuk-bentuk tuh bikin. Nah, makanya kita bikin sidecar. Kalaupun motor tuh hanya cuma sebagai pengimbangnya gimana sih supaya bisa jalan. Terus yang kedua, yang 2 tak itu kebanyakan kita udah bikin body, bikin sasis, bikin dari stainless steel contohnya seperti yang di belakang gitu. Terus mesin juga kita import. Mesinnya nomornya kosong, mesin no blank. Ya sebenarnya tidak menyalahi aturan, mesin diimpor, dijadiin bodinya di sini, dia reekspor lagi. Devisa negara kita gede banget bang. Gue juga baru tahu setelah gue main di skuter 99. Motor yang diekspor itu bukan motor asli, tapi ternyata motor-motor replika yang memang dibuat di skuter 99 untuk diekspor keluar. Jadi Mas Bram itu tidak menghabiskan populasi Vespa yang ada di Indonesia. Itu yang keren buat gue. Jadi abang ekspor itu kan tahun 99 skuter 99 dibentuk. Nah ekspornya itu mulai dari tahun berapa Bang sebenarnya? Jujur, kita bikin goalnya selalu ekspor. Jadi pas tahun 99 itu memang kita dapat order ekspor. Masalah bisa nggak bisa. Jadi tahun 99 tuh udah ekspor? Udah, langsung. Pertama kali bikin harus ekspor. Hebat. Nah, saya juga kemarin itu Bang. Ada pas abang kalau nggak salah pakai Vespa warna merah ya? Ya. Itu saya lihat ya ngikutin di Instagram ya, jadi itu motor dikirim ternyata tertiban forklift ya kalau nggak salah ya, jatuh dari forklift kalau nggak salah. Jadi tapi juga abang berangkatin orang-orang abang dari sini ke sana ya. Gila, jadi yang gua salut tuh itu Bang. Jadi kita safety selalu nomor 1. Kita udah rapihin semua di dalam kontainer udah diikat, ternyata begitu sampai sana ketimpa sama produk barang lain. Yang mana kita kan kemarin tur, maksudnya kita rencana dari Jakarta, Singapura, Malaysia sampai Thailand. Itu targetnya kurang lebih ya di bawah seminggu dah udah nyampe. Tapi baru Singapura buka aja udah kayak begitu kan. Bukan mau cari pembuktian sih, maksudnya memang udah terbiasa ya kalau ada trouble gitu. Pokoknya mesti kelar. Tapi selesai, Pak. Alhamdulillah selesai. Itu saksi bisunya tuh setiap negara kita ambil benderanya. Kenapa gue pilih bengkel ini? Karena gini lah, gue tuh yang namanya, menurut gue tuh bengkel itu punya spesialnya masing-masing. Mas Bram ini atau skuter 99 ini jagonya ngerjain Vespa atau sudah biasa banget ngerjain sidecar nih. Alhamdulillah pas begitu datang kita juga memang udah ada stok sasisnya, kemudian juga sudah ada stok fiberglassnya, tinggal di fitting. Gue waktu itu begitu ngerjain sespan ini memang ada perbedaan sedikit sih. Gue minta sama Mas Bram, Mas ini gue mau bikin Vespa-nya di lo nih Mas, si sidecar-nya, tapi yang ngecat boleh nggak gue gitu, karena memang gue tuh seneng ngecat gitu. Memang gue kan hobi ngecat, tapi gue nggak berani untuk bereksperimen bikin sendiri gitu. Jadi ya udah, kerja sama dia adalah dibikinin sidecar, udah di fitting semua, gue angkat bodinya semua, gue cat, balikin lagi deh, jadi gitu. Setelah itu kembali lagi ke sini, kita tinggal pasang. Total mungkin kalau proses pekerjaan line up-nya aja kurang lebih 2-3 minggu ya. Udah siap. Wah, gitu si merah. Kece banget deh warnanya merah. Gitu. Itu juga nanti kalau mau naruh barang, ini bisa di belakang, mau naruh helm, ada kompartemennya. Taruh belakang gitu. Tapi ya pesawat. Jadi bakal seatnya emang lebih gampang gitunya pesawat. Beli di mana Mas? Ada deh. Banyak, tenang aja, banyak murah. Nanti kita kasih. Cocok nih buat di hot rod nih. Betul. Simple aja. Simple. Bang. Yuk, mari, terima kasih. Gue sih begitu ngeliat motor ini selesai, speechless. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, tapi
very happy karena selama ini motor ini kan nggak gue pakai motor-motor yang lain ataupun pakai mobil. Akhirnya jadi juga dan gue mau ngajak jalan anak gue. Naila seneng nggak? Yes. Bye. Nah ini yang gue paling senang. Akhirnya cita-cita gue tercapai juga, bisa ajak anak gue jalan naik motor. Dan happy banget. Terima kasih Mas Bram, Skuter 99. Dan kalau kata Juju, Viva la Vespa! And now you can put the pedal to the metal. You really put the pedal to the metal. Really, we now all the way, yeah. Whoa! This is a classic car. So with the original engine, of course, you can't do this, right? Gue udah sampai Platsheim nih, tempatnya Mechatronic. Gue akan lihat-lihat Mechatronic hari ini, fasilitasnya dan proses pengerjaannya. Ya, hari yang cerah nih di Platsheim, Jerman. Gue ada sama Thorsten dari Mechatronic. Akan diceritain sama Thorsten nih, what is about Mechatronic? Mechatronic is a company. We are, in the meantime, 21 years old, so we were founded 21 years ago. We are mainly, we're well known in the market for original restorations of Mercedes-Benz classic cars, as well as implementation of modern technology into Mercedes-Benz classic cars. Doing it a special way, not destroying the cars, but making the cars more drivable in the daily business. I just show you, this is our showroom. Well, we have a few examples of the cars that we're working on and the cars that we're selling. This is now a typical Mechatronic engineering cars. Gue diliatin juga maskot-maskotnya Mechatronic sama Thorsten. In America, they call it a resto-mod. So it's a restoration in combination with modernization. So on this car, you will only see black and white color, including the chrome, which is black chrome. It's not painted in black, it is black chrome. Pagoda, nggak ada chrome-nya. Wah, gila. Putih sama hitam, black and white kan. Yang chrome bukannya dicat sama dia, tapi di black chrome. Gila, warna kualitas black chrome yang modern banget sih sebenarnya. It's just as soon when you open the bonnet, Bodinya Pagoda. Pas dibuka mesinnya dueng gitu. Gila, itu sih sangar. this car had around 180 horsepower. Now it has, with this engine, it has 306 horsepower. It's a V8, so you don't have to be ashamed at the traffic lights, because when somebody else with a modern car comes there, you can just smile and go ahead. Why do we do this kind of cars? We do it because the clients that we have, they love the shape of the original classic cars, because modern cars, they all look more or less the same. But they would like to have a bit more, first of all, a bit more power, sometimes a bit more safety, and you have the reliability of nowadays technology. Because normally in the past, when you take an original car, every morning when you start the engine, you just got to send your prayers and hope that the engine will start. Here, just sit down, turn the key, and go.
the polishing? Yeah, exactly. So this is originally from brass, not steel. Original. It's originally made of brass. Yeah. How about things like this? This looks like copper. From this, you do it by hand to make it smooth. Dari yang tadinya belum high polish, akhirnya benar-benar yang tadi dipoles sama dia nih, pakai mesin buffing itu, kayak gini nih, licinnya. Kalau lihat yang masih kasar kan, ini bahannya copper, tembaga, masih kasar gini. You also bracing, put more material like this steel already have rust and have small hole, heavy hole, small hole. How you put make the fill the hole? So to fill the hole with copper. Tertarik banget gue ngeliat ketika mereka punya beberapa meja sih. Ada satu meja yang kelihatannya benar-benar lebih banyak yang nempel di meja itu gitu. Jadi kayak meja operasi banget nih gitu. Jadi ada bodi yang benar-benar dipasang di atas meja yang benar-benar semuanya tuh ada pegangannya yang benar-benar siku banget. And you have a special table, ya? Yeah, exactly. It's to make sure that when the car got painted and got re-chrome and everything, the car will stand up straight instead of stand up like this. Right? exactly. So this thing here is for some particular type, just for this car. Ini benar-benar siku, benar-benar lurus, siku satu sama lain, ketemu semua dengan mejanya. Makanya sebenarnya ini mobil ini ada di atas meja. Jadi sebenarnya mobil ini bukan sekedar ditaruh di atas dongkrak, tapi dongkraknya ini istimewa adalah meja yang benar-benar memegang semuanya, yang nantinya kalau ada parts yang body yang nggak ketemu akan kelihatan semua di sini. Dan akan dicari diagonalnya, silangnya, dari sini ke sini, sini ke sana. It's all done in-house. As you could see already, we have our upholstery department, we have our bodyworks department. So we do the most of the stuff really in-house in order to ensure the quality, perfection, because it really requires a lot of time and effort for the people. Example is, to build a car like this original Mercedes-Benz took 200 hours. When we do it here for the restoration, it takes about 2,000 hours of time, so of labor time of our experts working on the car and looking after all the details. Perbandingan waktunya seberapa mereka coba bangun sedetail mungkin. There's different ways of restoring a car. You can decide if you want to have it restored according to your personal taste. Normally, you want to drive the car, you want to enjoy the car, so you want to have it in a color and a combination that you like and that somebody liked 50 years ago. Yeah. How about the one that you implant the new technology? Yeah. How about the value of it compared to this restoration or original? The value of that one, the price of that one is somehow similar with the original restoration. The difference there is not that big. So both cars, original restoration and the new tech restoration, are in the meantime above 300,000 euros. I'm really curious about the resto mode, how it feels to drive an Sure. old. Sure, I mean, more than happy. I mean, we can do a little test drive. So you drive the car, I'll sit next to you. I don't let you drive alone, not to get lost. So let's go there and we'll do a quick test drive, okay? Great, good. Beruntungnya gue hari ini
akan nyobain mobil Mercedes 280 SE yang udah diganti mesin AMG 5500. Yeah! Pertama, gue nggak ada masalah untuk duduknya, enak banget lah. Enak banget semuanya. Size-nya emang buat orang-orang tinggi-tinggi juga gitu. Jadi gue nggak ngerasa kesempitan. Your customers, which country that the most of your customers came? From all over the world. I We hope. have restaurants in the US, all over Europe, again in the Middle East. We have some stuff in South Africa. We have cars in South America. Now turn right, please. And now you can put the pedal to the metal. You really put the pedal to the metal. Really, we now all the way, yeah. Gue bejek pelan sedikit, gue rasain gini, langsung kerasa setirnya gede banget. Wah gitu, karena responnya tuh bener-bener wah gitu, udah, wah mau kemana nih gitu. Powernya gede banget cek, buset gitu. AMG ini 5500, ya Allah gitu. This is a classic car. So with the original engine, of course, you can't do this, right? So this is really the aha moment for the people when they drive this kind of car, right? Ready? Pas nyalain mesinnya pun, karena atapnya kebuka, suara mesinnya, suara knalpotnya, itu tuh emang rasa yang beda lagi sih. Nyetir mobil yang cabrio, tapi cc-nya gede. Mobil balap aing. Mari kita cek-cek. Selamat pagi. Jadi hari ini gue lagi ada di sirkuit Speed Offroad Tembong Jaya atas undangan Yosep Suryanto aka Otep. Jadi ceritanya beberapa hari lalu gitu, beberapa minggu lalu Otep ngabarin gue, ngajak gue lagi balapan. Gue bilang, boleh. Di 2017 kemarin kan udah tuh, 2018 ini kayaknya mau ikut full seri juga gitu. Ngajakin lagi, ayo mau gue. Dan ini hari pertama, di seri pertama 2018. Di sirkuit Tembong Jaya Serang ini belum pernah gue di sini. Jadi happy, senang, excited. Tim baru juga gitu sekarang, Trup. Jadi mobil juga liverinya baru, harapan baru, tim baru, mudah-mudahan prestasi baru. Iya gak? Jadi kegiatan hari ini nih, yang pasti karena ini gue pertama kali kesini, jadi kita ntar ada, yang pasti gue scrut mobil dulu, scrutinering, pemeriksaan mobil apa segala macam. Habis itu survei track sama bikin pace note. Terima kasih. Oke, start keep left. 60 di crash kanan 6. 50 kiri 5 fast, di ujung celah keep left slowing. Slowing kanan 3 fast in 5 out. Beres sudah latihannya. Sekarang kita yang belum beres malah mobilnya. Karena dia rusakin. Belum balap udah ngerusakin mobil. Enak tracknya. Tracknya enak ya? Iya. Mudah-mudahan dia lebih gini nih. Kakinya lebih gatel.
Abis itu ntar ada shakedown, which is itu latihan resmi. Abis itu briefing, besok balap. Jadi ya, kita nyobain mobil sih ntar. Jadi hari ini kita udah kelar nih latihan nih, udah semua prosesnya udah, scrut udah beres, akhirnya sempet shakedown, latihan, bagus lah waktunya. Kalau ngomongin target, targetnya Tep? Juara 1. Juara 1 lah, target ya nggak harus setinggi-tinggi langit lah. Bener. Iya, kita lihat besok deh. Jadi hari ini adalah race day leg 1. Jadi di Speed Offroad ini ada, kita nyebutnya ada 2 leg 1, leg 2, 2 hari. Leg 1 itu 2 SS, 2 special stage. Leg 2, 2 special stage. Tep. Ada yang beda kali ini karena debu banget, jadi yang biasanya kalau speed offroad dilepas berdua, sekarang dilepasnya sendiri-sendiri. Itu hasil dari masukan dari briefing kemarin sore. Kita satu shot dari sini dulu ya, jangan langsung. Adik-adik jangan ada yang lalu lalang di pinggir tanggul ya. Bahaya ya. Ayo Pak Yusef. Pak Yusef Suryanto. Oke, Bali. Siapa ini? Oh, Bali. Dandan buang. Dengan navigator Juju Margono. Jadi ya udah, tadi kita udah selesaiin 2 SS itu dan oke sih ya TP. Di SS1 tadi kita posisinya tuh keempat di kelas, kelima di grup. Ini udah nih, hari pertama udah beres nih. Alhamdulillah, lovely. Hari besok pokoknya kita lebih relax tapi pole ya TP. Pokoknya tenang, ini Konsisten. harus konsisten. Ya. Udah sih gitu aja, kita lihat besok deh. Kalau ngomongin target sih, kemarin kita memang sempat ngomong targetnya juara 1. Ya namanya juga target, ya pengennya juara 1. Cuma target pribadi kita berdua ini sebenarnya udah jauh lebih. Karena target kita finish, nggak belanja, nggak jajan. Nggak jajan spare part. Kayak tahun lalu tiap seri jajan spare part. Ini pokoknya seri pertama ini finish, nggak jajan, kalau tiba-tiba dapat jadi menang, dapat piala sih ya, bonus, alhamdulillah.
masuk 20 besar. Kalau gue sih, ya happy banget lah. Gila, pengalaman. Pertama ini gila, ikutan defile. Setelah setahun 2017 ikut full seri gitu, cuma bisa nontonin orang-orang belum di atas mobil keliling track gitu, tiba-tiba kita bisa ngerasain. Gue sih happy banget. Akhirnya tahun nunggunya, Setahun. belajarnya juga setahun. Ya, untuk defile tadi ya, bangga ya, karena dari 130 peserta 20 orang dong yang bisa parade gitu. Mungkin orang ngeliatnya oh cuma naik mobil, kita jerih payah kita 2 hari ini dikasihnya dengan kayak gitu. Ya kita ada apa ya, Penghargaan lah itu ya, ya. penghargaan lah gitu. Dari panitia, dari seluruh pembalap, ya terima kasih untuk Banten Offroad